Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Baik, Pak. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa Vino memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Baik, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan teman-teman masing-masing. Berdoa dimulai dalam hati. Selesai. Oke. Di pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengingatkan lagi kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, kita baca bareng-bareng. Iya, Pak. Jadi Bapak dulu, baru kalian yang baca maksudnya ya. Iya, Pak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, masih ingat ya kalian ya? Ya, Pak. Nah, Bapak hari ini mau menjelaskan tentang sila ketiga. Sila ketiga ini adalah Persatuan Indonesia. Nah, maksud dari sila ketiga ini itu, menurut kalian apa sih kira-kira Persatuan Indonesia? Apa ya, Pak? Persatuan Indonesia itu Indonesia menjadi satu. Ya, betul. Maksudnya satu itu bukan wilayahnya tuh jadi satu, bukan, tapi rakyatnya, kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu agar Indonesia ini bisa lebih baik nanti ke depannya. Nah, makanya kenapa dijadiin dasar negara, karena suatu negara yang kokoh, yang kuat itu bisa bersatu rakyatnya. Nah, contoh sila ketiga ini, Persatuan Indonesia ini biasanya tuh ada di sekitar kita. Kalau di kampung Bapak nih kan biasanya itu namanya gotong royong. Kalian tahu nggak gotong royong itu apa? Kerja bakti, Pak. Nah, betul. Gotong royong atau kerja bakti. Nah, gotong royong atau kerja bakti itu biasanya dilakukan pada hari libur nih. Biasanya orang tua kalian nih ada hari libur tanggal merah kan, biasanya tanggal merah tuh banyak kan? Iya, Pak. Atau hari Minggu kan biasanya orang tua kalian di rumah nih. Nah, biasanya yang mengumpulkan warga termasuk orang tua kalian itu Pak RT nih, nanti dari rumah ke rumah ngingetin untuk hari ini bakal ada Kerja bakti. atau gotong royong. Nah, itu salah satu contoh kecil maksudnya contoh dalam wilayah kecil, nggak usah yang gede-gede dulu. Kita ngambil contoh yang kecilnya, kayak kerja bakti itu bisa menerapkan dasar negara kita yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, contoh lain kalian ada yang tahu nggak? Contoh lain tentang Persatuan Indonesia? Saya, Pak. Apa? Apa, Vino? Kalau saya pernah melihat di tetangga-tetangga di rumah saya, Ya. itu mereka saling membuat sebuah rasa kebersamaan seperti memberikan makanan Ya, dengan itu. orang yang tidak mampu, Pak. Nah, itu benar. Persatuan Indonesia itu juga termasuk kayak gitu, kayak
tetangga-tetangganya Vino nih mengumpulkan makanan-makanan terus dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar Vino. Itu juga termasuk persatuan Indonesia dan itu juga termasuk salah satu gotong royong. Jadi kerja bakti itu bukan membersihkan doang. Gotong royong itu bukan hanya kerja bakti, bukan hanya membersihkan lingkungan bersama. Bisa jadi menolong sesama di sekitar kita yang sedang membutuhkan bantuan, itu juga termasuk Vino, benar loh. Terus juga ketika ada orang tua teman kalian yang mungkin sudah meninggal, kalian datang ke tempat tinggal teman kalian untuk namanya apa, nelayan apa, takziah. Nah itu juga salah satu bentuk persatuan Indonesia. Jadi intinya itu persatuan di Indonesia ini dimasukkan ke dalam dasar negara kita agar negara kita bersatu dan kuat. Oke? Oke Pak. Udah? Pak mau nanya boleh nggak Pak? Apa? Silakan. Vino. Kalau misalkan kita saling menghargai dengan yang berbeda agama itu termasuk persatuan Indonesia juga bukan Pak? Betul, itu bisa masuk ke persatuan Indonesia karena kalian menghargai teman kalian yang berbeda agama, karena berbeda agama itu juga diatur di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kan bukan di Indonesia itu bukan agama Islam aja, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen, dan kalian menghargai teman kalian nih. Itu membuat kita bersatu. Jadi nggak ada musuh-musuhan nanti kan jadinya kan. Coba kalau misalnya Vino ngejelekin agama temen Vino yang bukan Islam kan, misalkan Vino Islam kan, Saya Islam Pak. nah itu kan jadi persatuan Indonesia ini nggak bakal diterapkan di kehidupan Vino, karena Vino udah menghancurkan persatuan itu dengan cara Vino menjelek-jelekan agama teman Vino. Jadi nggak boleh ya Vino ya. Iya Pak. Oke, ada yang mau nanya lagi? Apa? Agus? Vino kemarin jelek-jelekin agama saya, Pak. Agak Pak, bohong Pak. Jangan Orang gitu. saya jelekin mukanya dia Pak. Jangan gitu, nggak boleh juga Vino ngejelek-jelekin. Tapi mukanya jelek Pak. Jangan. Kalau itu kan nggak boleh, karena itu juga membuat Vino dan Agus tuh nggak bisa berteman baik nanti. Itu kan jadi menghilangkan persatuan di dalam pertemanan kalian nih. Jadi nggak boleh ya Vino ya, besok-besok ya. Iya Pak. Jadi intinya persatuan Indonesia ini seluruh aspek di kehidupan kita itu bukan hanya gotong royong, intinya jadi kayak menghargai Agus, nggak boleh ngatain mukanya, nggak boleh ngatain agamanya, nggak boleh Pak, nggak boleh ya Vino ya. Iya Pak. Oh, dengar. Ini dia tuh Pak, nimba-nimba Pak. Udah Agus, jangan nakalin Vino balik, nanti persatuannya nggak bakal diterapin lagi. Iya, Pak. Oke? Oke Pak. Ya, udah jelas ya semuanya ya hari ini. Udah, Pak. Sudah Pak. Oke, sekarang Bapak tutup pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.